Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD RSAD Magelang. Saya yakin dan percaya kita tetap tinggal dalam penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini saya beri tema renungan yaitu bebal no. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-26. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya tidak akan bacakan, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang pertama saya membacakan bahwa seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikianlah kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada satupun kita yang ingin disebut orang bahwa kita adalah orang yang bebal. Apa itu bebal? Kalau dalam terjemahan aslinya, kata bebal diartikan sebagai seorang yang bodoh, jahat, dan tidak menghormati Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal 53. Mazmur 53 ayat yang kedua, di sana dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bebal pada umumnya kalau dalam terjemahan bahasa aslinya diartikan bahwa di sana dikatakan bahwa tidak menghormati Tuhan. Bahkan di ayat yang kedua ini sana katakan orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita mengakui keadaannya Tuhan. Kita walaupun secara kasat mata kita tidak melihat Tuhan, tapi kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu memelihara setiap kehidupan kita. Dan kita imani bahwa Tuhan itu melihat setiap tingkah laku manusia. Tuhan itu melihat setiap karakter, setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa ciri-ciri orang bebal di dalam Amsal pasal yang ke-26 ini? Kita melihat ciri-ciri orang bebal supaya apa? Kita nggak menjadi orang bebal. Kita berkata wah no dengan kata bebal, tapi kita menjadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Yang pertama, ciri-ciri orang bebal masih dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-11. Firman Tuhan di sana katakan, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saya ulangi, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ciri-ciri orang bebal di dalam Amsal ini saya katakan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kecenderungan orang mengulangi kebodohannya. Kecenderungan seorang yang dikatakan bebal adalah selalu mengulangi setiap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, mengulangi setiap dosa-dosa yang dilakukan. Sekalipun dia sudah ditegur, sekalipun dia sudah dinasehati, saya katakan dia akan selalu mengulangi. Seperti bahkan di sana katakan diumpamakan seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Kita lihat kalau seandainya misalnya saya katakan bahwa kita lihat bagaimana anjing ketika dia muntah, dia akan kembali memakannya. Yang katanya bahwa seorang bebal, dia tidak mau dinasehati. Seorang bebal yang keras kepala, identik dengan keras kepala. Dia menganggap dirinya benar, bahkan mengulangi kesalahan yang sama. Menutup diri dari nasihat-nasihat orang lain, sehingga mengulangi kesalahan demi kesalahan yang sama kembali. Yang kedua, ciri-ciri orang bebal menganggap dirinya bijak. Di Amsal pasal yang ke-26 ayat yang kelima di sana katakan, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Di ayat yang ke-12, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang lain. Saya katakan bahwa harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seorang bebal dia menganggap dirinya bijak, padahal tidak. Dia selalu membenarkan kesalahannya. Dia selalu membenarkan ketika dia melakukan misalnya seperti ini. Kita bertemu dengan seseorang atau mungkin teman atau rekan kerja.
kita tahu dia melakukan kesalahan dan kita menasihati dia, kita katakan, oh ini salah, ini yang harus dilakukan, ini harus diperbuat. Tapi ketika dia menolak untuk mendengar nasihat kita, bahkan ketika kita tahu bahwa seorang ini melakukan kesalahan dan kita ingin supaya dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, dan kita menasihati dia supaya apa? Supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi pada akhirnya yang mereka lakukan adalah kembali kepada kesalahan yang sama, kembali kepada perbuatan yang sama, kembali kepada hal-hal yang tidak baik. Sekalipun sudah dinasihati, sekalipun sudah ditegur. Kenapa? Dia menganggap dirinya bijak, dia menganggap dirinya paling tahu, dia menganggap dirinya paling pintar. Bahkan seorang yang dikatakan bebal yang menganggap dirinya bijak, dia selalu berfokus pada hal negatif dari orang lain dan membesar-besarkan kebaikannya sendiri. Dia selalu memuji dirinya lebih daripada yang lain dan menganggap bahwa orang itu tidak baik, menganggap orang itu selalu salah. Apakah ciri-ciri ini kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita menjadi pribadi yang gak mau ditegur? Apakah kita menjadi pribadi yang selalu mengulangi kesalahan yang sama atau dosa-dosa yang sama? Yang ketiga, ciri-ciri orang bebal, susah menerima masukan, nasihat, apalagi teguran. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-26. Amsal pasal 28 ayat yang ke-26. Sana katakan, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Saya ulangi, sana katakan, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Orang yang menutup diri dari nasihat, orang yang menutup diri dari teguran, orang yang menutup diri dari nasihat-nasihat orang lain. Bahkan sana katakan mempercayai dirinya lebih daripada yang lain. Mempercayai bahwa apa yang lakukan itu adalah hal yang benar, padahal itu hal yang salah. Bahkan di dalam Amsal ini sebenarnya ada banyak sekali ciri-ciri orang bebal. Kita hanya melihat dari 3 hal. Saya katakan ciri-ciri orang bebal: melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, menganggap dirinya bijak, susah menerima masukan, nasihat, apalagi teguran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita masih memiliki sifat-sifat yang demikian? Apakah kita masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Apakah kita masih melakukan dosa-dosa yang sama? Padahal kita tahu firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan mengatakan ini jangan, itu jangan. Tapi kita melakukannya kembali. Dan ketika kita dinasehati atau kita ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, kita memilih untuk menolak teguran itu. Bahkan kita menganggap diri kita bijak. Kita menganggap diri kita benar. Kita menganggap diri kita paling hebat. Firman Tuhan mengatakan bahwa hal-hal yang demikian bukan hal yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan menjadi kita anak-anak Tuhan yang bijaksana. Apa akibatnya kalau kita tetap tinggal dalam kebebalan kita? Akibatnya bukan hal-hal yang baik. Kita kembali ke dalam Amsal pasal yang ke-26 tadi. Dia yang pertama saya sudah bacakan. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Akibat daripada kebebalan itu sendiri, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikianlah kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Yang pertama, akibatnya adalah tidak layak untuk dihormati. Karena apa? Dia nggak bisa menghargai kehormatan itu sendiri. Di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang memberi hormat kepada orang bebal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang bebal sana katakan tidak layak untuk dihormati karena dia nggak bisa menghargai kehormatan itu sendiri. Yang kedua, akibatnya ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Yang ke-7, amsal mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Di ayat yang ke-9 di sana katakan, amsal mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, akibat daripada orang yang bebal ketika kita tetap tinggal dalam kebebalan kita. Yang pertama tadi adalah tidak layak dihormati. Yang kedua, tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Ayat yang ke-6, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaannya. Istilahnya kalau kita meminta tolong kepada seseorang dan kita menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada yang lain, itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita, tetapi akan membawa kerugian. Karena apa? Seorang bebal bisa saja apa pesan yang kita sampaikan itu tidak akan sampai dengan baik kepada seseorang yang kita suruh, kepada seseorang yang kita ingin datangin. Tetapi yang terjadi adalah ketika kita menyampaikan pesan kepada seorang yang bebal dan dia akan menyampaikan hal yang lain di luar dari pesan yang kita sampaikan, yang pada akibatnya adalah kita yang rugi, kita yang untung. Kita tidak mendapatkan keuntungan, maksud saya. Kita dalam masalah yang baru, sama seperti dengan kita mendapatkan masalah yang lain. Bahkan di sana katakan ayat ke-9, amsal mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai dari orang-orang yang lumpuh. Tidak layak dipercaya, bahkan nasihat-nasihatnya pun tidak layak untuk dipercayai. Perkataannya pun tidak layak untuk dipercayai. Karena apa? Semua adalah kebohongan. Yang ketiga, ayat yang ke-10, akibatnya ayat yang ke-10 di sana dikatakan, siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Yang ketiga, merugikan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, akibat daripada kita tinggal dalam kebebalan kita tidak mau menegar teguran, kita tidak mau menerima nasihat-nasihat orang lain, itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan firman Tuhan menjelaskan itu akan mendatangkan kerugian. Bahkan firman Tuhan menyampaikan orang bebal itu tidak layak untuk dihormati, orang bebal itu tidak dapat dipercaya baik dalam perkataan dia. Orang yang namanya bebal itu tidak akan mendatangkan keuntungan, bahkan akan merugikan orang lain. Satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kisah bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel kita tahu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Apa yang Tuhan kerjakan? Hal yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka kembali kepada dosa yang sama, penyembahan berhala, tidak percaya kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Itu berulang-ulang dilakukan oleh bangsa Israel. Kembali mereka sering kali menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa yang sama, kata firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan murka dengan mereka. Bumi dibelah, bahkan juga ular yang memakut mereka. Allah membiarkan musuh-musuh mereka datang. Bahkan yang terjadi adalah Tuhan membiarkan mereka keluar dari tanah mereka sendiri, milik pusaka mereka sendiri. Mereka dibuang ke tanah Babel. Karena apa? Kebebalan mereka. Mereka kembali selalu melakukan dosa-dosa yang sama. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Kita berkata, saya bijaksana. Kita renungkan diri kita sendiri. Kalau kita menjadi orang yang bijaksana, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Kita membiarkan diri kita untuk ditegur, kita dinasihati oleh Tuhan, dinasihati oleh firman Tuhan. Sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan yang pedih, sekalipun kita mendapatkan teguran firman Tuhan yang mungkin gak mengenakan dalam daging kita, tapi kita rela untuk ditegur oleh firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dikatakan, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 firman Tuhan di sana katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Biarlah setiap kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kita katakan bebal, no. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa.
Segala pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, bukan menjadi anak Tuhan yang bebal, tapi kami bisa menerima setiap nasihat-nasihat, setiap teguran-teguran, bahkan teguran kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kami, untuk membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dewasa lagi dalam Engkau. Memberkati setiap kehidupan kami, memberkati kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Bahkan sepanjang malam hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.